nasik mansuk, gharib Al-Quran, ilmu ijaz Quran, ilmu munasabah, ma'rifah, kemudian nahwu, saraf, dan seterusnya. Kalau bahasa lain tidak kena, maka dia harus bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kaya dengan disiplin ilmu yang ada di dalamnya. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kalau dia menggunakan bahasa Bugis, tidak bisa orang kemudian menjelaskan berdasarkan disiplin ilmu atau bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia faktanya tidak bisa berdiri sendiri tanpa bahasa Quran. Tidak bisa. Bahkan Bible tanpa Quran hancur Bible itu. Contoh, semalam kita bahas tentang penamaan Bible dalam bahasa Arab, bahasa Quran, yaitu Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran yang diambil oleh lembaga Bible Indonesia untuk kemudian dijadikan sebagai sampul buku. Kalau tidak ada Al-Quran yang memperkenalkan kata Alkitab, entah apa nama kitabnya orang Kristen di Indonesia hari ini. Jadi Al-Quran wajib bahasa bahasa Arab. Kenapa? Agar manusia mengerti tentang isi daripada keinginan pencipta langit dan bumi yang harus dijalankan dalam hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama makhluk. Harus menggunakan bahasa Arab. Nah, makanya umat Islam itu tentang ibadah mereka mengerti. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Orang Islam mengerti bahwa ada perintah kemudian di dalam Al-Quran untuk menjalankan sebuah syariat, hukum. Apa itu? Ibadah Jumat. Maka umat Islam pada hari Jumat, mereka berbondong-bondong melaksanakan aturan itu. Sekarang, kitab Anda bahasa Indonesia, bandingkan. Kalian beribadah hari Minggu. Di dalam kitab yang berbahasa Indonesia, ada nggak perintah ibadah Minggu? Nggak ada. Jadi sudahlah kitab Anda itu bahasa Indonesia, tapi Anda tidak mengerti. Perintahnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Apakah bahasa Indonesia ini dimengerti oleh orang Kristen? Tidak. Orang Kristen tidak mengerti bahasa Indonesia. Halo. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus dalam bahasa Indonesia? Ada satu. Siapa namanya? Bingung. Disebut satu, dua cemburu. Disebut dua, gagal satu. Bingung. Padahal bahasa Indonesia. Tapi Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Bahasa Arab. Mengerti nggak seluruh orang Indonesia? Mengerti nggak seluruh dunia bahwa Tuhan itu satu? Ngerti. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, orang Kristen hidup kekal itu mengenal berapa Tuhan? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Namanya? Halo Bang. Yesus. Namanya Tuhan yang satu itu siapa? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan juga Bang cuma. Dua. Roh Kudus bukan Tuhan. Ya kan saya sudah pernah bilang. Tiga. Jadinya tiga. Enggak ngerti bahasa Indonesia tapi enggak ngerti. Alah, calaka ini, calaka. Calaka ini. Calaka. Al-Quran turun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Supaya kamu berpikir, supaya kamu mengerti, supaya kamu paham, maka kalamullah, firman Allah diwahyukan dalam bahasa tinggi, yaitu bahasa Arab. Tapi kenapa Al-Quran itu tidak menggunakan bahasa Latin kalau bukan terjemahan seperti kayak ini nih? Halo, Bang. Gimana caranya? Bahasa Latin. Aku dulu ya Bang Zuma, kan biar bisa mengerti orang-orang lain tuh. Bahasa Latin ketika masuk ke Indonesia, sembahan yang tadinya theos disebut apa dalam bahasa Latin? Allah. Allah merujuk kepada bahasa Arab.
berarti lagi-lagi bahasa Latin punya kebolongan, punya kekurangan, masih butuh bahasa Al-Quran, yaitu Allah. Ya kan? Bisa keteteran. Bahasa di dunia akan keteteran tanpa Al-Quran. Ayo, sekarang kalau Anda menyebut Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah bahasa Quran. Di dalam bahasa Yunani itu disebut apa Roh Kudus itu? Pneumogios. Pneumahotheos atau pneumahogeos. Pneuma itu artinya hantu kan? Berarti hantu suci. Masolang generasi. Supaya menutupi hantu suci ini, maka diambillah bahasa Arab, bahasa Quran, Roh Kudus. Jadi keteteran kita mau ndak kamu itu menyembah hantu suci? Enggak mau bang. Jadi Anda butuh apa? Butuh Quran. Apa itu? Ambil 2 kata dari Quran, Roh Kudus. Wah, mantap kali Quran. Untung ada Quran. Kalau tidak ada Quran, maka Anda akan ketahuan menyembah hantu suci. Boleh toh? Tertawa sedikit. Halo, boleh ngomong bentar? Boleh. Ya, gini bang. Ya. Aku objektif aja secara rasional ya. Oh, bagus. Silakan. Aku secara rasional, aku bagus. Kalau ada Kristen rasional itu enggak lama lagi dia tinggalkan agamanya. Ya, lanjut. Aku kok dikeluarin. Piye? Enggak, kok masih di sini? Katanya rasional. Halo. Diangkat ke atas bilangnya dikeluarin. Aku Ya. berdasarkan sejarah ini kan. Ya. Kita berdasarkan bukti-bukti sejarah. Bukti-bukti sejarah itu yang tertuanya itu kan kitab Taurat. Ya kan? Ya. Itu menceritakan sejarahnya bangsa Yahudi. Ya. Kemudian dilanjutkan sama Alkitab. Ya kan? Al-Quran lagi deh. Lanjutan Alkitab. Al-Quran lagi Ya kan? dong. Penulisan para rasul semua itu kan. Itu masih dalam wilayah Israel itu. Dan muncul 500 tahun kemudian Iya. di wilayah yang lain di Arab Iya. itu mencaplok cerita budayanya bangsa Yahudi. Jadi rentan waktu yang sejauh itu Iya. dari kebenaran sejarahnya itu ya dipertanyakan. Oke. Secara rasional itu kita lebih percaya sama bangsa yang menceritakan sejarahnya sendiri gitu. Oke. Masa muncul Islam, dia mencaplok cerita sejarah bangsa lain, terus jarak waktunya tuh jauh 500 tahun. Oke. Nah, analoginya kayak gini. Ya. Analoginya cerita zaman Majapahit di Indonesia. Iya. Tapi tahun sekarang diceritain sama orang Thailand gitu. Iya. Orang Thailand menceritakan sejarah Majapahit. Iya. Mengatakan bahwa versi Indonesia itu salah gitu. Lebih benar tuh cerita Majapahit versi mereka gitu. Itu analoginya gitu. Pertanyaanmu apa? Gitu. Jangan kelamaan kau. Enggak, bukan pertanyaan. Ini aku jelaskan secara rasional. Oke. Itu dari Baik. verifikasi sejarahnya gitu. Dari ilmu sejarah gitu. Boleh saya bicara? Ya. Oke. Al-Quran menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyah liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran itu diwahyukan, kata Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk, anutan atau sebagai rahmat. Al-Quran kemudian diwahyukan adalah sebagai kitab yang membenarkan Torah dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Jadi Al-Quran datang menginformasikan tentang datangnya sebelum Al-Quran ada sebuah ketetapan yang datang kepada Bani Israel bernama hukum Torah. Itu dalam Al-Quran. Al-Quran datang di abad ke-7. Oke, menjelaskan tentang adanya kitab sebelum Al-Quran. Apakah itu salah? Benar. Sekarang yang jadi permasalahan di sini secara logika dan historis. Itu kan klaim sendiri itu. Sabar dulu. Apakah klaim Al-Quran itu salah?
Ya, itu bahwa kan klaim sepihak. ya, Bukan- pertanyaan bukan saya, berdasarkan- apakah berdasarkan- klaim Al-Quran, saudaraku dengarkan, apakah klaim Al-Quran bahwa sebelum Al-Quran sudah diwahyukan sebuah kitab ketetapan hukum kepada Bani Israel bernama Torah, salah atau benar? Nah, itu ya benar, tapi kan nggak semua gitu. Oke, Itu kan benar. secara umum. Oke, benar ya. Sekarang itu secara kebenaran itu histori, ya, semua orang Anda juga ingin tahu, berbicara nggak secara cuma logika bukan? Oke, mari kita 2021 sampai 2023 bahkan 2004 di Indonesia ada sebuah gedung di Salemba namanya Gedung Lembaga Bibel Indonesia telah membuat sebuah kitab. Kitab itu mereka sebut Perjanjian Lama. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi dengan buku yang dikarang oleh Lembaga Bibel Indonesia 2000 tahun di tahun Masehi? Itu pertanyaan saya. Apa hubungannya? Secara histori, Nabi Musa yang menerima Torah di Bukit Sinai 1400 tahun, berarti jaraknya ada 3500 tahun dengan Lembaga Bibel Indonesia. Secara histori apa hubungannya? Silakan. Ya. Itu kan mereka kan menerjemahkan Ya, itu yang saya tanya. kitab aslinya kitab Taurat. Itu yang saya tanya, apa Itu kan hubungannya? menerjemahkan. Apa hubungannya antara kitabnya Nabi Musa yang ditulis 1400 tahun kurang lebih sebelum Masehi dengan buku yang dikarang Lembaga Bibel Indonesia mengatasnamakan Nabi Musa di tahun 2023? Bukan mengatasnamakan. Itu kan menyalin, menerjemahkan. Menerjemahkan Ceritanya dari kan bahasa, menerjemahkan dari bahasa, Ya, itu isi perjanjian lama menerjemahkan dari bahasa. itu kan dari bahasa Ibrani. Mana kitab Ibraninya? Coba tunjukkan kepada kami. Di mana kitab Nabi Musa berbicara bahasa Ibrani yang menjadi kemudian alat atau Ya, objek itu kamu penerjemahan. Itu kamu bisa verifikasi sendiri kan, semua ceritanya kan sama. Kitab Taurat itu ceritanya kan sama dengan di Alkitab. Nah, beda dengan Mana Al-Quran buktikan tuh- buktikan Al-Quran tuh kepada beda. kita, buktikan Dengar dulu, kepada Bang. kita Ini. bahwa Dengar. kitab yang dikarang 2023 itu adalah Aduh. otentik dengan kitabnya Nabi Musa. Buktikan. Nah, sekarang kita lihat dari ini ya. Kita Dari lihat apa? dari kemiripan. Kok mirip? Similaritas, nah. Yang kita tanya di Iya, sini keotentikan. Keotentikan antara kitabnya Nabi Musa Iya, dengan itu kitab kan- yang dikarang oleh lembaga Iya, agama dengar dulu. Anda mengatasnamakan Nabi Musa. Al-Quran dan kitab Taurat tuh lebih mirip Alkitab dengan Taurat apa? Saya Al-Quran tidak sama mau Taurat. memirip-miripkan karena Al-Quran bukan Iya, Torah. memang nggak sama gitu. Iya, karena memang Al-Quran dan Torah itu beda. Ya, Yang beda, jadi masalah ceritanya aja. sekarang ini adalah Ya, beda lah. Orang ada ngarang perkumpulan sama sih. manusia-manusia yang bukan orang Yahudi, nggak ngarang ngerti tuh bahasa gimana Ibrani, bisa mirip? mengarang sebuah buku mengatasnamakan Perjanjian Lama. Saya ingin bertanya kepada saudara, secara Emang Al-Quran- histori, dengar, Gini. secara histori, saudaraku, secara histori, secara histori, Torah itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Torah itu perjanjian lama. Di mana secara histori dikatakan kitabnya Nabi Musa, Torah yang Dengar kepada dulu. Bani Israel Dengar. disebut Perjanjian Lama. Gini, Silakan. Bang, konteksnya gini. Saya butuh dalil. Konteksnya gini, ya kan? Saya butuh dalil. Dengar dulu ya. Perjanjian lama itu isinya itu mewahyukan tentang kedatangan Mesias gitu ya. Saya Menurut agama tanya, Yahudi, di mana di presenti dalam Tuhan, kan? kitabnya orang Yahudi Tapi Torah menurut itu Perjanjian Kristen, Lama? Mesias itu pemenuhannya lewat Ini hancur nih. Hancur, sudah hancur. itu memang Di dalam sejarahnya kitabnya orang Yahudi Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Bang. ternyata hukum Torah itu adalah perjanjian baru. Dari mana pengarang di luar Yahudi mengatakan Torah itu perjanjian lama? Silakan. Ayo. Kenapa orang Kristen pandai-pandaian mengatakan Torah itu perjanjian lama? Kristen Emang bukan perjanjian pemilik kitab Torah. Kenapa dia mengatakan kitabnya Nabi Musa yang adalah perjanjian baru justru jadi perjanjian lama? Kristen dapat ilmu dari mana?
inti inti perjanjian lama itu kitab Taurat itu Justru ini yang jadi masalah berisi tentang sekarang. nubuat-nubuat nabi. Itu menurut kedatangan Karisten. Mesias gitu. Itu menurut Karisten. Ya, Yang iya. saya tanya, yang empunya kitab mengakui kitab mereka adalah perjanjian baru. Kenapa Karisten, kelompok di luar daripada pemilik perjanjian baru, justru mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel sebagai perjanjian lama? Dasar pijakannya apa? Ya itu kan berdasarkan interpretasi, ya kan? Internal Kristen. Nah, interpretasi Internal Kristen. pemenuhan interpretasi orang Yahudi juga. Iya, interpretasi internal Kristen. Betul? Iya, Kristen awal kan dari orang Yahudi juga gitu. Aha, berarti Oh, pernyataan para- bahwa para Torah rasul- itu perjanjian para lama, rasul siapa itu yang orang mengatakan Yahudi, itu, Bang? Bang. Saudaraku, Bang, para rasul si- itu juga orang Yahudi. siapa Orang Yahudi yang itu mengajarkan tidak selamanya Kristen percaya Taurat saja mengatakan dengan hukum Taurat. Torah itu perjanjian lama? Orang Yahudi itu gak selamanya Saya beragama ulang Yahudi. lagi. Ada juga beragama Kristen. Siapa yang Para rasul itu mengajarkan beragama orang Kristen. Kristen mengatakan Torah itu perjanjian lama? Kenapa? Siapa yang mengajarkan orang Kristen mengatakan Itu kan- perjanjian lama itu kan- adalah Torah? Bang mengerti interpretasi nggak? Mengertilah. Ya, Yang iya. saya tanya, siapa yang mengajarkan orang Kristen memberikan kemudian penilaian terhadap kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru sebagai perjanjian lama? Bang, gini. Orang Yahudi itu nggak selamanya beragama Yahudi. Mulai orang Kristen nggak ngerti bahasa Indonesia apa? Kan saya bertanya, Gini, Bang, siapa yang mengajarkan Yahudi itu- Kristen mengatakan Yahudi itu Torah tidak yang adalah selamanya perjanjian beragama. baru sebagai perjanjian lama? Yang ngajarin siapa gitu loh, Bang?